Di shorts yang sebelumnya kita udah pernah bilang kalau ada monitor OLED dari Philips yang harganya itu oke banget karena hanya dengan 6,8 juta kita udah bisa dapat monitor OLED 2K 240Hz yang full ergonomik. Masuk dulu ke unboxing. Jadi di dalam pembelian kita pertama itu akan dikasih tiang dan kakinya terlebih dahulu, dan ada kabel HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4. Buat perakitannya juga cukup mudah, sekrup dari kaki ke tiangnya itu bisa pakai tangan aja, dan dari tiang ke bagian panel kita tinggal cetekin aja begini. Jadi total perakitannya ini toolless. Kalau di luar negeri unitnya itu adalah yang SKU 6501 kodenya. Itu dia akan disertakan calibration report juga. Namun unit yang ini itu nggak disertakan. Tapi walaupun begitu, seharusnya tuningan warnanya sih masih sama. Buat panelnya sendiri, ya Philips ini memakai panel QD OLED generasi ketiga Samsung dengan resolusi 1440p 27 inch 240Hz, support dengan 10-bit HDR, dan juga adaptive sync yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk yang unit di luar negeri lagi, kita melihat SKU-nya itu pakai nama 6501L dengan warna putih dan ambilight di belakangnya. Namun yang SKU 6500 ini warnanya lebih ke dark gray tanpa adanya ambilight. Kakinya berbentuk huruf V dengan tiang yang lumayan kokoh juga, namun dari tiang ke layarnya ini koneksinya itu gampang banget towewew alias dia flimsy banget layarnya. Beruntungnya di bagian belakang apabila kita copot bracketnya ada VESA mount 100x100 yang berarti kita bisa pakai bracket yang lebih kokoh dari kakinya ini. Sebenarnya ya, kaki defaultnya itu padahal ergonomis banget loh. Bisa tilt, swivel, height adjust, bahkan sampai bisa di-rotate 90 derajat ke kiri dan ke kanan. Jadi sayang banget dia flimsy begini. Tapi enaknya monitor ini nggak menggunakan adapter sama sekali, jadi colokannya itu langsung ke dinding. Lalu buat konektivitas, layar ini juga termasuk basic. Hanya ada satu HDMI 2.0 dan satu DisplayPort 1.4 beserta audio combo jack untuk pass-through. Gak ada USB-A atau B yang berarti monitor ini nggak bisa sekalian jadi dongle. Tapi secara overall kita suka sih dengan desainnya. Dia nggak terlalu tipis untuk sebuah monitor OLED, tapi masih cakep kalau kita lihat dari samping. OSD-nya juga punya layout yang modern, nggak terlalu basic, dan juga fiturnya itu cukup banyak. Lalu di bagian depan juga ada lampu indikator yang sebenarnya terlalu menonjol, tapi masih oke buat menjadi indikator. Dan untuk OSD controlnya itu ada di bagian belakang dengan mode analog. Lalu gaming dengan monitor OLED ya tentunya ngasih pengalaman yang beda banget ketimbang IPS dan lain-lainnya. HDR-nya HDR beneran, itemnya juga dapet banget, cocok lah buat main game AAA ataupun yang kompetitif karena refresh rate-nya udah sampai 240. Kalau buat kita yang bukan gamer kompetitif atau fast-paced, ya ini adalah monitor yang cocok banget dipakai buat main Yakuza Kiwami 3 Dark Tides yang gambarnya itu gonjreng dan kebetulan lagi collab juga dengan Philips Evnia ini. Monitornya juga tentu PW buat dipakai main game AAA lain seperti Pragmata, Cyberpunk, Spider-Man, atau nonton anime karena vibrant warnanya tersebut. Monitor ini sendiri punya response time up to 0,03 millisecond. Kalau kita lihat di UFO test melalui kamera, kita melihat adanya overshoot di 120 fps dan inverse ghosting di 60 fps. Tapi di mata kami, jujur aja main game AAA di 60-an fps ataupun main CS2 di fps tinggi itu nggak berasa ghosting sama sekali. Dan buat fitur OSD-nya, layar ini cukup lengkap ya. Buat panelnya sendiri, dia ada OLED Care dimana bisa pixel refresh, screensaver, dan lain-lain buat ngejaga biar nggak burn in. Dan walaupun koneksinya cuma bisa 2, tapi masih ada fitur picture in picture dan picture by picture kalau pakai 2 source sekaligus. Buat gaming dia ada virtual crosshair juga seperti biasa, dan ada smart sniper yang bisa zooming in bagian tengah yang dimana kita bisa sniping dari jarak jauh. Lalu kalau buat creative worker dia ini juga ada sRGB mode, DCI-P3 mode, dan juga Adobe RGB mode. BTW kita nemu satu lagi bug di layar ini dimana saat variabel refresh rate-nya dinyalain, kita melihat ada flicker di screen-nya karena refresh rate-nya itu naik turun. Tapi flicker ini nggak muncul di desktop karena refresh rate-nya stabil. Dan saat main game pun ya flickernya kelihatannya nggak terlalu banyak, dan kebanyakan itu hanya ada saat gambarnya itu still, terutama saat di main menu aja.
Konsumsi daya dari monitor ini juga tergolong efisien loh kalau kita mentokin resolusinya di 2K, 240Hz, HDR-nya dinyalain, dan 100% brightness, dayanya cuma dikonsumsi sekitar 44 watt. Sementara kalau kita mikir kayak ya sekitar penggunaan normal aja, yaitu 50% brightness, dayanya cuma 30 watt mentok kanan. Ini tergolong efisien kalau kita pikir ini adalah monitor dengan panel yang cukup high-end. Untuk harganya sendiri, sebenarnya dia harganya itu ada di 7,2 juta, tapi dengan diskon Tokped kemarin bisa sampai 6,8 juta. Dan kalau misalnya kalian udah mau mencari sebuah monitor OLED di tahun ini adalah salah satu pilihan terbaik karena di harga tersebut di kepala 6 kalian udah bisa dapat refresh rate sampai 240 Hz. Saingan utamanya itu sepertinya adalah Samsung Odyssey G5 yang waktu itu kita pernah review juga. Itu harganya udah mencapai di kepala 6 juga, tapi masih 180 Hz. Sementara yang 240 itu pilihannya ada AOC, ada Gigabyte, ada MSI juga, dan harganya itu sebenarnya fluktuatif. Untuk yang paling mahalnya di kategori OLED murah ini itu ada di ROG yang masih di angka 9 jutaan, tapi mungkin itu akan digantikan sama produk barunya karena itu ya udah cukup lama lah. Nah, sementara kalau misalnya untuk fitur-fiturnya sendiri, gue merasa kalau monitor ini nggak kalah oke kok monitor fitur-fiturnya dengan monitor OLED yang lebih mahal, karena kita lihat ya pixel refresh dia ada, PIP PBP ada, cuman ya paling kurang di USB pass-through aja. Tapi kalau dari pengalaman gue sendiri, karena gue tidak bermain kompetitif, jadi gue tidak merasakan adanya motion blur atau ada ghosting atau lain-lain. Paling ya pixel refresh yang tadi gue bilang pas lagi idle itu suka ada kedip-kedip aja gitu, kayak tup-tup ya, itu untuk salah satu fitur OLED care-nya lah kan gue nyalain itu. Sementara untuk bug-nya yang di adaptive sync-nya itu kita masih belum tahu apakah itu hanya terjadi di unit kita atau enggak, karena kita masih berkonsultasi dengan pihak Philips-nya. Untuk garansi, Philips sendiri mengcover panelnya itu sampai 3 tahun, jadi kurang lebih untuk garansinya menurut gue itu cukup aman. Dan saran gue kalau misalnya kalian membeli monitor ini adalah yang pertama itu kasih bracket ke belakangnya, karena ini ya toewew banget. Maka dari itu nih, Philips juga menyertakan free arm bracket monitor di dalam pembelian monitor ini. Nah, jadi menurut kalian di antara semua pilihan yang ada, kira-kira monitor OLED mana sih yang paling worth it?